Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Audit dan Pendapat Hukum. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, pada topik hari ini kami akan membahas dari pengertiannya, sejarahnya, HAKI dalam dunia internasional dan HAKI di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Fakar Zidni. Ini ada Urfatul, Alifa, Fadli, dan Syakon. Dan masing-masing dari kami akan membawakan materi yang tadi di topik tersebut. Pengertian haki atau hak kekayaan intelektual atau intellectual property right merupakan hak secara hukum dari hasil olah pikir atas suatu kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dalam permasalahan demokrasi dunia perdagangan. Hak kekayaan intelektual sebagai hak atas suatu produk hukum yang didapatkan sebagai bentuk ekspresi dari figur pencipta karya atau inventor. Hak ini menyangkut aspek ekonomi dalam dunia perdagangan atau komersil. Hak eksklusif ini diberikan oleh negara kepada pelaku hak kekayaan intelektual sebagai bentuk penghargaan guna pencipta atau inventor mengembangkan lagi hasil karyanya sehingga dapat memajukan jasa perdagangan yang ditentukan melalui mekanisme pasar, di mana hak ini berguna untuk memberikan nilai ekonomi bagi figur pencipta yang akan memotivasi lebih untuk menghasilkan suatu karya lainnya. Dengan kata lain, hak ini timbul sebagai hak eksklusif bagi figur pencipta kekayaan intelektual sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan melindungi reputasi karya-karya yang dihasilkan baik dalam bidang teknologi, pengetahuan maupun seni. Hak ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku hak kekayaan intelektual dari suatu tindak kejahatan dari pihak lain untuk mengeksploitasi atau mengkomersilkan karya tersebut tanpa izin pelaku yang menguntungkan pihak lain. Komersil dalam hal ini seperti memperbanyak, memperjual kembali atau mengakui karya orang lain. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hak kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok memiliki hak atas pemikiran inovatif dan kreatif yang harus terus dikembangkan. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual menjadi instrumen hukum mengenai hubungan antara pencipta kekayaan intelektual, perantara pemanfaatan hingga pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. Hak tersebut didapatkan melalui sejumlah prosedur, baik yang wajib didaftarkan maupun tidak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan objek dari hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Untuk sejarah HAKI itu terbagi menjadi 2, ada HAKI di luar negeri dan di HAKI di Indonesia. Untuk HAKI di luar negeri itu pertama kali muncul pada tahun 1940 di kota Venezia, Italia. Nah, orang pertama yang namanya tercatat sebagai pemilik HAKI yaitu Sexton, Galileo, dan Gutenberg. Nah, mereka itu tercatat sebagai penemu yang waktu itu alatnya berguna pada zamannya. Kemudian itu hukum-hukum tersebut itu diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahirlah hukum yang bernama Status of Monopoly pada tahun 1623. Kemudian Amerika Serikat juga mempunyai undang-undang tentang HAKI juga yang mengatur tentang paten pada tahun 1791. Nah, kemudian itu karena terdapat banyak sekali regulasi tentang paten di dunia, makanya itu ada konvensi di Paris pokoknya di Paris kemudian ada di konvensi Berne pada tahun 1883 dan 1886 yang mengatur tentang paten agar bisa selaras dan harmonis di dunia. Nah, untuk sejarah HAKI di Indonesia itu, HAKI itu pertama kali muncul di Indonesia itu pada masa kekuasaan Belanda atau pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1840 dengan munculnya Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian itu pada saat Indonesia merdeka, undang-undang tersebut itu tetap berlaku karena tidak bertentangan kecuali Undang-Undang tentang paten, karena pada saat itu paten itu harus dilakukan di Belanda, jadinya bertentangan dengan hukum di Indonesia. Kemudian tuh hukum di HAKI di Indonesia itu hukum tentang HAKI di Indonesia itu mengalami banyak perubahan akibat seiring dengan perubahan dari regulasi tentang hak intelektual di dunia. Contohnya itu pada tahun 1961 di mana
terdapat pergantian undang-undang tentang tentang merek yang tadinya tuh undang-undang itu mengatur dari tahun 1885 ke 1961. Kemudian ada juga tentang hak cipta yang tadinya itu pada zaman Belanda diganti ke zaman Indonesia, yaitu menjadi Undang-Undang 1987. Dan kemudian itu sering juga tuh banyak Indonesia tuh sering sekali meratifikasi peraturan dari konvensi-konvensi tentang hak intelektual di luar negeri, sehingga itu hak itu banyak sekali mengalami perubahan. HAKI dalam dunia internasional diatur oleh World Intellectual Property Organization yang didirikan pada tahun 1967. WIPO merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menangani setiap permasalahan tentang hak kekayaan intelektual. Saat ini WIPO beranggotakan 184 negara. Pada awalnya WIPO dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967. Lalu diperbaiki pada tanggal 28 September 1979. WIPO memiliki tugas untuk melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia, yaitu dengan cara bekerjasama dengan setiap negara. Berikutnya ada hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan ada hak cipta ini ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral ini ialah sesuatu yang melekat pada sang pencipta dan berlaku tanpa batas waktu. Ini tidak dapat dialihkan kecuali apabila pencipta sudah meninggal. Dan hak ekonomi yaitu hak yang dapat dialihkan dan masa berlakunya berbeda-beda. Jadi tergantung dari jenis ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Contohnya seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan ciptaan, dan lain-lain. Berikutnya hak kekayaan industri. Jadi yang pertama ini ada paten, hak eksklusif pencipta atas hasil penciptaannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penciptaannya. Berikutnya ada hak merek. Ini sejenis perlindungan atas merek yang terdaftar. Agar jika ingin membuat sebuah usaha, merek yang dimiliki tidak bisa dimiliki atau digunakan oleh orang lain. Hak kekayaan intelektual di Indonesia melanjutkan dari akun hak kekayaan industri, ada desain industri, hak eksklusif pendesain atas hasil kreasi itu selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lainnya rahasia dagang. Hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, desain data letak sirkuit terpadu, hak eksklusif pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Bisa disimpulkan bahwa HAKI itu merupakan suatu reward yang diberikan dari negara ke orang yang telah melakukan intervensi terhadap ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tersebut berguna bagi masyarakat dan juga negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.